Nama saya Mariska Maulani, NPM 2341108 dari manajemen 23B. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan materi pengantar manajemen tentang pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Jangan lama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengendalian, pengaturan, pengelolaan agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu Anda dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Yang kedua itu adalah tujuan manajemen. Secara umum, tujuan dari manajemen meliputi berbagai poin penting. Yang pertama itu ada untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, untuk meminimalisir cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif. Yang keempat, untuk menentukan dengan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. Yang keenam, untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. Dan yang terakhir, untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Yang ketiga itu adalah unsur-unsur manajemen. Manajemen memiliki unsur-unsur yang terdiri dari 6M, yaitu man, mindset, machine, material, money, dan market. Keenam unsur manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah man. Unsur manajemen yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, yaitu karyawan atau anggota organisasi untuk mendapatkan manajemen sumber daya manusia dengan baik. Seorang manajer harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik pula. Yang kedua itu adalah mindset. Unsur manajemen yang kedua adalah mindset atau metode. Dalam melakukan kegiatan manajemen, seseorang dapat menerapkan berbagai macam metode yang tersedia ataupun mencoba menciptakan metode manajemen tersendiri. Untuk menemukan metode yang mana yang paling cocok dengan kondisi organisasi, tentunya perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Selain itu, para manajer juga dapat melakukan trial and error untuk benar-benar tahu metode apa yang paling works untuk organisasi mereka. Yang ketiga ada machine. Unsur selanjutnya yaitu machine atau mesin. Mesin yang dimaksud di sini meliputi segala macam teknologi yang digunakan oleh organisasi, mulai dari mesin berat hingga komputer, laptop, maupun segala macam resource yang melibatkan teknologi termasuk dalam unsur machine. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan kebutuhan mesin atau teknologi seperti apa yang cocok untuk organisasi. Jangan sampai ada mesin atau teknologi yang ujung-ujungnya tidak terpakai atau terbengkalai karena akan menimbulkan kerugian. Yang keempat itu adalah material. Seiring dengan machine, unsur selanjutnya dalam manajemen adalah material, seperti bahan baku. Misalkan, manajemen perusahaan konveksi untuk bagian produksi harus bisa mengolah material yang dibutuhkan selama proses produksi, seperti kapas, benang, kain, serta bahan baku lainnya yang dibutuhkan. Yang kelima ada money. Next, ada unsur yang tidak kalah krusial yaitu money alias uang. Dalam hidup, kita sebagai individu pun juga pandai memanajemen uang. Apalagi seorang manajer perusahaan bidang keuangan, mereka harus memastikan money flow perusahaan berjalan dengan lancar dengan baik demi keberlangsungan bisnis di masa depan. Yang keenam itu adalah market. Unsur manajemen yang terakhir yaitu market atau pasar. Manajemen pasar melibatkan kegiatan riset pasar hingga analisis dan pengelompokan data pasar sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan melakukan manajemen pasar, perusahaan dapat memasarkan atau menjual produk mereka kepada target market yang lebih sesuai, sehingga kemungkinan terjadinya pembelian dapat lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Selain terdiri atas berbagai macam unsur, manajemen juga memiliki berbagai fungsi. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Pada tahap awal kegiatan manajemen, dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
proses perencanaan di awal penting untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang kedua itu adalah pengorganisasian. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya, pengorganisasian sumber daya manusia, sesuai bidang keahlian masing-masing, atau pengorganisasian bahan baku material sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada pengarahan. Fungsi manajemen berikutnya yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan penting dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan yang telah direncanakan atau tidak keluar dari skop. Yang keempat itu adalah pengawasan. Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau monitoring. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap keep on track dan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan di awal. Demikian pembahasan mengenai pengertian manajemen, tujuan, unsur, serta fungsi manajemen. Untuk dapat melakukan proses manajemen yang efektif, seorang manajer harus memiliki kemampuan teknikal, interpersonal, konseptual, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai macam organisasi yang kompleks dan sering berubah-ubah. Sekian sedikit pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.